Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini tentu masih seputar Roy Suryo dan juga ijazahnya Bapak Jokowi. Ada sebuah pernyataan dari Roy Suryo yang menurut saya ini harus segera diproses ya. Dia bilang Ibu Megawati mendukung dia, artinya mendukung dalam hal menelusuri tentang keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Dan dalam sebuah pernyataan yang sebentar lagi akan kita saksikan dalam sebuah parodi, Roy sudah sampaikan bahwa artinya selama ini orang-orang sudah mulai sadar, ya, orang-orang sudah mulai waras. Secara tidak langsung saya bisa menerjemahkan bahwa selama ini mungkin Roy Suryo menganggap Megawati ini tidak waras. Orang-orang yang selama ini, ya khususnya orang-orang dari PDI Perjuangan yang mendukung pencalonan Pak Jokowi sebagai wali kota, gubernur maupun presiden, artinya itu orang-orang yang tidak waras. Ya kan teman-teman? Atau kira-kira seperti apa? Ya, berbicara tentang kewarasan Roy Suryo ini, ya perlu juga kita pertanyakan, apakah memang benar dia ini waras? Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya, saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah, Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega, dan saya kira statement dari mostly ya orang kan udah banyak sekali. Saya kira Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV kan bukan hanya dari Ibu Mega statement semacam ini. Udah tunjukkan aja gitu. Kayak bahkan Barack Obama pun ketika disinggung dia tidak kelahiran Amerika, dia dengan langsung menunjukkan birth certificate-nya gitu, artinya kelahiran sertifikat. Dan saya kira ini kalau pikiran, sekali lagi saya ulangi, pemikiran orang waras ya seperti ini. Gitu loh. Jadi ya tunjukkan saja selesai gitu, dan tidak membuat masyarakat kemudian malah artinya kemudian dikriminalisasi ya. Saya berlarut-larut karena ada pemeriksaan sampai dengan Bu Kurnia sampai jam 11 malam ya. Kemudian nanti nggak tahu sampai jam berapa rata-rata untuk sebuah hal yang sifatnya klarifikasi. Dan sekali lagi tadi ada kalimat yang menurut saya sampai tersenyum ya, ada istilah pembantaran. Itu pembantaran tuh orang yang sakit kemudian dibantarkan ke rumah sakit gitu lah dalam sebuah pemeriksaan. Ini jauh sekali dari situ. Jadi artinya sekali lagi kalau soal Bu Mega ya, kalau dia itu merasa bahwa dia dulu pernah dibesarkan dan dia tidak menjadi malin kundang, harusnya dia ikut saran dari Bu Megawati. Oke. Udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya. Roy panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Tapi ini kok orang pada gampang banget ya. Saya pakar. Pakar apa sih arti pakar itu? Lu ngerti ya konstruksi hukum tata negara? Yang namanya orang pakar, orang ahli itu punya linearitas. Bukan saja linearitas, tetapi ada uji kompetensi. Oke. Di bidangnya. Ini misalnya pakar telematika. Roy Panci ini kan ngaku-ngaku pakar telematika. Nah, lu sekarang linear nggak pendidikan lu dengan kepakaran lu itu? Pendidikannya aja bukan ahli IT kok, bukan di bidangnya, bukan prodi IT, prodi lain kan gitu. Dia mengaku pakar telematika selama ini, berarti kan melakukan kebohongan publik. Dia tidak punya sertifikasi. Betul ya. Dia hanya mengaku-ngaku, artinya dari situ aja Roy Suryo itu kan jejak digitalnya banyak. Udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya. Roy panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Jadi bagaimana mau membenahi bangsa sementara mentalnya aja bobrok. Roy Suryo ini mentalnya bobrok tuh. Bagaimana mau mengkritisi bangsa sehingga menjadikan bangsa ini jadi bangsa madani. Sementara dia aja mentalnya kerupuk, mental bobrok. Mengaku pakar, tapi pakar apa? Roy Suryo, udah deket nih. Rizal Fadila, udah siap-siap belum? Kayaknya belum deh.
Rismon, masih kuat mondar-mandir ke sana kemari? Puas-puasin sebelum masuk. Nanti kalau masuk kamu udah nggak bisa kemana-mana lagi loh. Benar juga ya. Aduh. Tifa. Udah pamit keluarga belum? Ya tuh setidaknya siap-siap gitu ya. Kiri, maksud lu siap-siap apa? Ya siap-siap aja. Termasuk akunnya, akun X-nya diserahkan ke keluarga atau gimana. Atau suruh mengoperasikan anaknya sebagai admin. Supaya bisa update terus di X nanti selama di dalam. Nah, itu maksud gue. Sekarang, ngomong masih belum pindah alamnya, masih alam kemerdekaan. Pindah alam. Update sehari jangan sekali, ya. 5 kali, 10 kali lah. Ini masyarakat pada dasarnya punya logika yang tidak bisa dimobilisasi ya oleh siapapun. Logikanya sederhana gitu ya. UGM itu kampusnya masih ada. Ya. Dan institusi UGM maupun sekretaris senat guru besar itu sudah mengatakan ijazah Presiden Jokowi asli. Itu satu. Yang kedua, teman-teman Pak Jokowi waktu kuliah juga masih banyak ya, yang masih hidup. Ya. Yang ketiga, KPU itu kan sudah melakukan verifikasi mulai dari tingkat pilkada wali kota Solo karena Pak Jokowi maju 2 kali sebagai wali kota. Kemudian KPU Jakarta karena Pak Jokowi pernah maju sebagai calon gubernur, dan terakhir adalah KPU Pusat karena Pak Jokowi pernah maju sebagai capres 2014 dan 2019. Dan semua jenjang KPU mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah terverifikasi ijazahnya. Jadi menurut saya memang secara logika itu sulit untuk membantah keaslian ijazah Pak Jokowi. Ya teman-teman, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin ya. Itu tadi, kalau teman-teman sering menyaksikan video saya berulang kali menyampaikan bahwa yang dicari oleh Roy Suryo CS ini bukanlah sebuah kebenaran, tetapi pembenaran. Di mana di situ Roy Suryo CS ini memaksakan kehendak ya, agar publik ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS selama ini. Ya, semua bukti-bukti sudah diungkapkan, sudah disampaikan. UGM sampai hari ini kampusnya masih ada. Ya, teman-teman kuliahnya Pak Jokowi sampai hari ini bahkan masih ada. Ya, kemudian apa lagi? Ya, apakah dalam hal ini Roy Suryo menuduh bahwa UGM itu mengeluarkan ijazah yang palsu? Ya, karena seyogyanya yang mengeluarkan ijazah itu adalah UGM, bukan Pak Jokowi. Ya, dan anehnya ya, ada salah satu kader PD Perjuangan ya, katanya sudah sudah nggak jadi kader sih, mantan. Dia bilang ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Sementara di tempat lain ada mantan ketua KPU yang ada di Solo, dia sampaikan ketika Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota Solo saat itu, dia menggunakan ijazah S1 UGM. Ya, kira-kira bukti apa lagi yang harus ditunjukkan, yang harus diberikan oleh Roy Suryo agar mereka ini percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli? Ya, saya kira orang-orang ini ya, Roy Suryo CS ini ada maksud dan tujuannya di balik ijazah Pak Jokowi. Ya, bukan hanya sekedar ijazah, tetapi ada kepentingan-kepentingan yang menjadi tujuannya mereka. Ya, mereka ini kan kita tahu bersama ya, di balik ijazah yang selama ini mereka tuduhkan, pasti ada niat terselubung. Ya, buzzernya pasti ada, bohirnya pasti ada. Ya, kita tahu baru-baru ini ada seorang bohir yang menginisiasi demo Indonesia Gelap sudah ditangkap. Kita tinggal tunggu saja teman-teman. Kira-kira nanti akan terungkap siapakah bohir di balik riuhnya atau
ributnya ijazahnya Pak Jokowi ini. Ya, sebuah pernyataan di awal video yang menyatakan Roy Suryo bilang, ya Ibu Megawati mendukung saya, artinya Ibu Megawati ini sudah waras. Berarti selama ini dia menuduh orang-orang PDI Perjuangan dan juga Megawati ini tidak waras karena mendukung Pak Jokowi. Ya kan teman-teman? Dan pernyataan dari Abang Firdaus tadi bahwa si Roy Suryo ini tidak malu, tidak tahu diri. Ya, ada lagi pejabat yang nyolong panci, ya, mengaku seorang pakar telematika, tetapi tidak linier dengan pendidikan atau ilmu yang dia pelajari. Dia kuliahnya jurusan apa, ya, kemudian dia menjadi pakar apa, ya semuanya tidak nyambung. Jadi kita anggap saja orang-orang yang selama ini menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya itu adalah orang-orang stres, orang-orang yang kurang kerjaan. Ya kan teman-teman? Pertanyaannya, apakah ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya mereka percaya? Saya yakin tidak kok. Ya, saya yakin tidak. Mereka akan pasti bilang, oh itu palsu itu. Itu palsu. Kalau yang asli itu ada di kami. Ya, mereka pasti akan mengatakan seperti itu. Jadi buat Anda yang mendukung Roy Suryo, ya Anda termasuk golongan yang tidak waras ya. Dan kebanyakan orang-orang yang mendukung Roy Suryo ini adalah pendukungnya Anies Baswedan, pendukungnya HTI, pendukungnya FPI. Dan itu fakta tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak oleh mereka. Ya, buktinya dengan kehadiran si Tompel, itu kan pengacaranya HTI. Ya kan teman-teman?